Bahir berpesan kepada Abu Thalib untuk menjaga pemuda itu karena akan membawa berkah bagi umat manusia. Tetapi ada pula orang-orang yang ingin menjelekkan Nabi Muhammad SAW. Pohon sahabi menjadi saksi kebesaran Nabi Muhammad SAW. Inilah pohon yang menjadi titik pertemuan pertama Nabi Muhammad SAW dengan Bahira, sosok yang mengetahui tanda-tanda kenabian sejak usia Nabi Muhammad masih muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Daus Jono. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, perlu saya sampaikan terlebih dahulu kalau semua informasi yang saya sampaikan di video ini saya ambil dari ringkasan artikel yang ada di internet dan beberapa video-video yang ada di YouTube. Oke, jadi misalkan kalau ada informasi yang tidak saya sebutkan di video ini atau ada informasi yang kurang tepat, kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Di tengah panasnya gurun Yordania, tumbuh pohon yang ranting dan daunnya yang begitu rindang. Tumbuhan tersebut dinamai dengan pohon sahabi, salah satu pohon peneduh Nabi Muhammad SAW yang sudah hidup selama ribuan tahun. Pohon sahabi disebut-sebut sebagai pohon yang diberkati, pohon yang menjadi saksi kebesaran Nabi Muhammad SAW, di mana pohon ini diperkirakan sudah berusia lebih dari 14 abad. Pohon sahabi terletak di bagian utara padang pasir Yordania. Pohon ini dipercaya sebagai saksi pertemuan antara biarawan Kristen yang bernama Bahirah dengan Nabi Muhammad SAW. 3 manuskrip kuno yang ditulis oleh Ibnu Hisham, Ibnu Sa'ad al-Baghdadi, dan Muhammad Ibnu Jarir at-Tabari menceritakan tentang kisah Bahirah yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW saat masih kecil. Di mana saat pertemuan pertamanya dengan Bahirah, Nabi Muhammad SAW saat itu baru berusia 12 tahun. Di mana pada waktu itu Nabi Muhammad SAW menemani pamannya Abu Thalib untuk berdagang ke Suriah. Bahira bertemu dengan sekelompok kafilah tersebut dan mengajak mereka untuk beristirahat. Bahira telah mendapatkan firasat kalau ia akan bertemu dengan sang nabi terakhir, di mana diperhatikannya masing-masing tamu, namun tak satu pun di antara mereka yang melihat tanda-tanda mukjizat. Dan ternyata masih ada satu anggota rombongan yang tidak ikut masuk ke dalam rumah Bahira. Ternyata beliau adalah Nabi Muhammad SAW yang diminta oleh pamannya untuk menunggu di bawah pohon menjaga unta. Dan ketika Bahira melihat Nabi Muhammad SAW sedang berteduh di bawah pohon sahabi, Bahira takjub menyaksikan cabang pohon sahabi merunduk untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Di mana Bahira waktu itu meminta kepada rombongan agar pemuda tersebut diajak masuk ke dalam rumahnya. Di mana pada saat berjalan menuju rumah Bahira dari pohon sahabi, segumpal awan memanyungi Nabi Muhammad SAW kemanapun ia pergi. Hal inilah yang menambah keyakinan Bahira bahwa pemuda tersebut adalah benar-benar nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahira berpesan kepada Abu Thalib untuk menjaga pemuda itu karena akan membawa berkah bagi umat manusia. Tetapi ada pula orang-orang yang ingin menjelekkan Nabi Muhammad SAW. Pohon sahabi menjadi saksi kebesaran Nabi Muhammad SAW. Inilah pohon yang menjadi titik pertemuan pertama Nabi Muhammad SAW dengan Bahira, sosok yang mengetahui tanda-tanda kenabian sejak usia Nabi Muhammad SAW masih muda. Dan ternyata apa yang dirasakan oleh Bahira tentang Nabi Muhammad SAW memang benar. Karena setelah berusia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Rasul terakhir. Bahkan selepas pertemuan pertama Bahira dengan Nabi Muhammad SAW, pohon sahabi masih berdiri kokoh di Yordania. Inilah salah satu keajaiban yang dimiliki pohon sahabi, pohon yang dijuluki sebagai sahabat Nabi yang masih hidup hingga saat ini. Pohon sahabi tumbuh besar, subur dan juga rimbun, tidak ada yang berubah sama sekali. Masih sama seperti pertama kali Nabi Muhammad SAW menyambangi pohon tersebut. Di mana saat ini keberadaan pohon sahabi yang menjadi sahabat Nabi telah dilindungi.
Pohon sahabi kini dibuatkan pagar oleh pemerintah setempat, dan kini pohon sahabi pun kerap dikunjungi oleh berbagai umat muslim di seluruh penjuru dunia, di mana para kaum muslimin ingin melihat bagaimana dahsyatnya mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang masih menghidupkan pohon sahabi tetap hidup walaupun berada di daerah yang tandus. Perjuangan Nabi Muhammad SAW saat masih hidup disaksikan langsung oleh pohon sahabi. Itulah mengapa pohon sahabi juga termasuk sahabat Nabi yang masih hidup hingga saat ini. Dan selain dari sahabat Nabi dari kalangan manusia, pohon sahabi menjadi satu-satunya tanaman yang pernah melihat wajah dan bahkan pernah menyentuh kulit Nabi Muhammad SAW. Pohon sahabi menyimpan banyak keajaiban. Salah satunya bisa mengeluarkan air dari bawah batang pohonnya. Hal ini sangat ajaib karena pohon sahabi tumbuh di atas gurun. Tidak ada satupun tumbuhan yang bisa tumbuh di sekitaran pohon sahabi. Pohon sahabi juga mampu hidup dalam cuaca yang sangat ekstrim, mampu hidup di tengah gersangnya padang pasir. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Jadi seperti itulah pembahasan tentang pohon sahabi, salah satu pohon yang menjadi saksi kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kini pohon sahabi dilestarikan dan dijaga oleh pemerintah Yordania. Sekelilingnya dilindungi pagar. Pohon sahabi dijaga dan dipantau secara rutin, namun pengunjung tetap diperbolehkan masuk ke area pohon sahabi. Semoga kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengunjungi pohon sahabi ini. Ya, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan share ke semua sosial media kalian agar teman-teman kalian tahu pembahasan yang kita bahas hari ini. Dan komen di kolom komentar jika ada pembahasan yang kurang tepat. Dan satu lagi kawan-kawanku ya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, aktifkan lonceng notifnya agar kalian mendapatkan pemberitahuan di saat saya mengupload video terbaru ke depannya. Oke, semoga bermanfaat. Saya Jono pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.